Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastra Utami, NIM 170141230 dari kelas PGSD 6A. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai perencanaan di dalam PTK pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Maulina Hendrik MPD. Pertama-tama, saya akan menampilkan sebuah video hasil dari wawancara saya kepada salah satu guru di SD Negeri 30 Sungai Liat, yaitu Ibu Umiati. Beliau adalah guru kelas 4 SD. Baiklah, ini hasil dari video wawancara saya. Mari disimak ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya di sini ingin mengajukan pertanyaan untuk Ibu untuk mewawancarai mengenai bagaimana sistem pembelajaran di sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19. Karena Ibu sebagai guru sekolah dasar, saya meminta izin untuk mewawancarai Ibu. Perkenalkan, nama saya Sastra Utami. Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Umiati. Ibu mengajar di SD berapa? S30 Sungai Liat. Jenjang kelas yang diajar? Kelas 4. Pangkat dan golongan atau golongan Ibu? Golongannya 3B. Oh ya Bu, berapa lama pelaksanaan pembelajaran dari rumah? Satu kegiatan. Satu kegiatan. Terkait dengan RPP, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan? Kalau RPP masih yang digunakan yang terbaru adalah satu lembar, yang satu lembar. Jenis pembelajaran seperti apakah yang Ibu gunakan dalam mengajar selama COVID-19 ini? Ataukah tatap muka ataukah daring? Daring. Jika daring, aplikasi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran daring tersebut? WA. WA grup ya. WA grup berubah. Terus metode apakah yang Ibu gunakan dalam mengajar selama pandemi COVID-19 ini? Tetap muka tadi. Metode ceramah. Tugas langsung tugas. Apakah ada kendala pada saat melaksanakan pembelajaran daring ini? Banyak. Pertama ya, pertama kita tidak bertemu langsung dengan anak-anak kan. Terus kedua, kendala yang kedua ini ada wali murid yang tidak memiliki PA, artinya HP yang Android itu nggak ada, jadi agak kendala itulah, susah. Terus kalau terkait dengan tugas? Kalau tugas bisa menghubungi tetangga-tetangga, artinya wali murid yang lain gitu. Mencari informasi ke wali murid yang lain, artinya tetangga gitu yang dekat ke rumahnya gitu. Selama pembelajaran di rumah, muatan pelajaran apakah yang dominan tidak dipahami siswa? Misalkan matematika, bahasa Indonesia, IPA, atau IPS? Yang banyak sih matematika. Matematika kan agak rumit. Kalau yang lain kan bisa menghafal, bisa melihat buku tema gitu. Terkait muatan pelajaran yang tidak dipahami tersebut, berapa siswa yang memiliki kendala pada mata pelajaran tersebut? Kalau ini biasanya keseluruhan siswa susah untuk memahami atau hanya sebagian siswa? Iya, karena tidak bertatap muka langsung. Itu kan tidak tatap muka langsung, hanya lewat daring kan. Daring kan kita tidak memberikan penjelasannya kan agak rumit. Kalau di kelas kan tatap mukanya enak. Terus bagaimana cara Ibu memecahkan masalah untuk mengatasi kendala tersebut? Dengan orang tua membantu di rumah, artinya orang tua yang bisa membantu orang tua membantu. Artinya ada kerjasama antara Ibu dengan orang tua. Iya. Kalau evaluasi nih Bu, bagaimana cara Ibu melakukan penilaian kepada siswa pada saat pembelajaran daring? Misalkan nilai raport
Itu kami memberikan tugas lewat buku tugas, tetapi mengumpulkannya nanti di komite gitu. Jadi ngambilnya di komite yang mengumpulkan itu wali murid. Kita hanya mengambil saja di rumah komite. Kalau ujian itu Bu, tugasnya gimana? Ada, kalau ada lembaran soal, terus yang ngambil wali murid. Nanti 1 hari ulangan dikembalikan gitu. Jadi menurut Ibu, apakah efektifkah pembelajaran daring ini dilaksanakan pada anak sekolah dasar, terutama pada kelas rendah? Kalau menurut saya kurang efektif sih. Karena susah. Karena kalau semua wali murid punya HP yang bisa Android enak, tapi kalau yang tidak ada itu yang agak susah untuk menghubunginya gitu. Sarana prasarananya lah. Artinya kalau di bidang ininya kan telekomunikasinya ya kan, nah itu masih kurang lah. Baiklah, terima kasih Bu telah berkenan atas wawancara hari ini. Maaf jika ada kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itu saja hasil dari video wawancara saya, yang mana dalam video tersebut saya membahas tentang permasalahan yang terdapat di dalam sistem pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih tahap-tahap perencanaan di dalam penelitian tindakan kelas. Oke, saya akan menjelaskan tahap-tahap perencanaan penelitian tindakan kelas tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap perencanaan, yang mana pertama kita harus mengidentifikasi masalah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara saya dengan guru kelas 4 SD Negeri 30 Sungai Liat, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini, yaitu pertama, rendahnya tingkat pemahaman peserta didik kelas 4 SD dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu rendahnya minat belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran matematika. Dan yang terakhir yaitu rendahnya metode mengajar yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu analisis masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka terdapat analisis terhadap masalah-masalah tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, peserta didik kurang memahami materi pelajaran matematika, terutama dalam penguasaan rumus pada mata pelajaran matematika. Karena peserta didik merasa kesulitan untuk memahami penjabaran rumus matematika yang dijelaskan oleh guru secara daring seperti ini. Maka guru pun mengatakan ini kurang efektif, diperlukan proses pembelajaran secara normal. Yang kedua yaitu peserta didik kurang berminat mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Karena peserta didik belum siap beradaptasi dengan perubahan sistem kegiatan belajar mengajar, sehingga membuat peserta didik merasa kesulitan dan masa bodoh untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, pendidik masih kurang dalam mengembangkan metode mengajar, padahal metode mengajar sangat berpengaruh pada peserta didik, terutama pada saat pelaksanaan mata pelajaran matematika. Pendidik hanya menggunakan metode ceramah, sehingga membuat siswa sulit untuk memahami mata pelajaran matematika. Seharusnya dengan adanya metode pembelajaran, peserta didik bisa memahami materi pembelajaran. Dan pada tahap yang ketiga yaitu tahap rumusan masalah. Setelah mengidentifikasi dan menganalisisnya, selanjutnya kita harus merumuskan masalah, yaitu pertama, bagaimanakah peningkatan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode, teknik, serta media yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran. Yang kedua yaitu bagaimanakah peningkatan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi mengajar. Dan yang ketiga yaitu bagaimana peningkatan pemahaman materi pelajaran matematika
pada siswa kelas 4 SD dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Tahap yang keempat yaitu hipotesis tindakan. Setelah kita dirumuskan masalah, maka selanjutnya terdapat hipotesis tindakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan metode, teknik, serta adanya media, maka peserta didik akan mudah memahami materi pelajaran, khususnya matematika, dan mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu, jika dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan strategi pembelajaran, maka akan menumbuhkan atau meningkatkan minat belajar peserta didik dan dalam mengikuti pembelajaran matematika. Dan yang terakhir yaitu, jika penyampaian materi pelajaran matematika dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, maka peserta didik akan mudah paham terhadap materi yang dijelaskan pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu mengenai jadwal pelaksanaan PTK. Baiklah, saya akan melaksanakan penelitian tindakan kelas pada tanggal 10 Agustus 2020 pada kelas 4 SD. Baiklah, ini saja penjelasan saya mengenai tahap perencanaan di dalam PTK. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.